Artinya sejatinya kita itu bukan tubuh, karena tubuh kalau dikubur hilang. Sedangkan kita selalu ada kan di alam berikutnya, benar nggak? Iya. Nah, artinya sejatinya kita itu percikan ruhnya itu bukan tubuh, paham ya? Bukan Iya. tubuh, bukan emosi yang aku marah, aku kesel. Masa percikan ruh emosi kan dia bukan tubuh, bukan emosi, dan bukan pikiran. Iya. Dia itu percikan ruhnya. Jadi adalah ini. Sejatinya percikan ruhnya. Sejatinya entitas tanpa batas. Yang tanpa batas dan berkelimpahan. Di sini, siapakah dirimu? Ya, ini adalah materi yang inti sekali. Karena nanti semua permasalahan apapun yang muncul itu akan kembali ke bab satu. Gitu. Kayak kita marah-marah, ingat apakah kita yang emosi itu atau kita yang sadar ya bahwa kita kita bukan emosi itu gitu. Jadi selalu akan balik ke nomor satu, dan ini kayak kayak seni seni untuk mensikapi semua realita hidup gitu. Nah, di bab satu itu di Quran Asad 38 ayat 72, Allah tuh kasih tahu siapakah dirimu, siapakah siapakah yang sebenarnya. Diri kamu itu diterapkan di ayat ini. Bahasanya begini, Allah bilang begini. Kemudian, apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Di sini ada kalimat kutiupkan ruhku, kutiupkan ruhku. Nah, kata kutiupkan ruhku ini itu sama dengan gini. Teh Febi, ini tanganku. Artinya kan bagian dari diri tangan. Benar nggak? Kalau Allah sedang kutiupkan ruhku, artinya bagian dari diri Allah ditiupkan ke aku, ke semua orang. Kutiupkan ruhku, artinya bagian dari diri Allah itu ada. Artinya apa? Artinya itu adalah percikan ruhnya, gitu ya. Percikan ruhnya. Contoh, Ibu Bang, walaupun dua-duanya meninggal, sebenarnya kan kita masih ngedoain mereka, benar nggak? Kita masih doain kan? Artinya, artinya sebenarnya ibu bapak kita kan masih ada kan, cuma beda alam. Ya, masih ada, cuma berbeda alam. Artinya dia selalu ada kan? Hari ini ada dan dia masih ada sekarang, beda alam aja. Dan kalau ada orang yang meninggal, orang dikubur nih meninggal. Kira-kira kalau misalnya aku meninggal atau siapapun meninggal, orang meninggal dikubur, tubuhnya kira-kira habis dimakan tanah nggak dan organisme yang ada di dalamnya? Bakal Iya, utuh atau bakal hilang tuh body ini nih, hilang. hilang. Artinya sejatinya kita itu bukan tubuh, karena tubuh kalau dikubur hilang. Sedangkan kita selalu ada kan di alam berikutnya, benar nggak? Iya. Nah, artinya sejatinya kita itu percikan ruhnya itu bukan tubuh, paham ya? Bukan Iya. tubuh, bukan emosi yang aku marah, aku kesel. Masa percikan ruh emosi kan dia bukan tubuh, bukan emosi, dan bukan pikiran. Iya. Dia itu percikan ruhnya. Jadi adalah ini. Sejatinya percikan ruhnya. Sejatinya entitas tanpa batas. Yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu sejatinya. Itu sejatinya. Ya, ketangkep ya. Bab satu ketangkep ya. Oke, TCB, aku bukan tubuh, aku bukan pikiran, aku bukan emosi. Sejatinya aku adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kenapa disebut berkelimpahan? Contoh, Allah kan maha kaya ya. Kekayaan itu nggak terbatas, maha kaya. Bener nggak? Allah maha kaya. Bener. Allah maha kaya. Kekayaannya tanpa batas.
Iya. Lalu kekayaan Allah ini tanpa batas gitu. Diibaratkan kalau Allahnya tanpa batas, kalau Allahnya itu adalah berkelimpahan, kira-kira percikannya itu sama nggak sifatnya kayak gitu? Berkelimpahan juga. Sama. Sama, sama kayak gitu. Analoginya gimana? Sama kayak air laut di Pangandaran tanpa batas gitu. Masukin tangan ke laut, lalu ada setetes air laut keluar lewat ujung jari Iya. tes. Nambah setetes air di samudra luas, kayak gitu analoginya. Iya. Kalau samudra lautan itu rasanya asin, air juga setetes itu kan kalau dicobain juga pasti asin, bener nggak? Mm-mm. Kalau kalau Allah itu berkelimpahan, artinya kita juga berkelimpahan, Mbak. Mm-mm. Nah, tapi kenapa duitnya belum di tangan miliaran, Teh Febi? Karena ada bagasi emosi yang masih menutupi kelimpahan itu. Tugas kita adalah menyadari bagasi emosi itu, menerima dan mengalirkan dia kembali ke asalnya, ke samudra cinta tanpa batas. Begitu Iya. intinya. Paham ya? Yang nomor satu. Lalu ini ada tambahan keterangan. Kenapa sih kita dibilang yang tanpa batas? Di dalam tubuh manusia itu terdiri dari 40 triliun sel. Ternyata di dalam satu selnya itu berisi 99% ruang kosong. Mm-mm. Ternyata di tubuh kita tuh. Ruang kosong itu berisi apa? Ternyata berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Berisi dia gitu. Itu di dalam tubuh. Bagaimana dengan di luar tubuh? Di luar tubuh juga ternyata 99% ruang kosong kayak lihat di luar gitu ya, di ruang kerja aku. Ruang kerja aku ini dominan ruang kosong, banyak kosongnya gitu. Dominan ruang padat, ada benda padat gini atau dominan kosong? Kosong. Kosong, kayak gitu kurang lebih. Di alam semesta ini juga begitu. Ternyata 99% adalah kekosongan. Ternyata 99% adalah ruang kosong. Gambarannya kayak gini. Gambarannya seperti ini. Jadi Mm. ternyata alam semesta itu dia terdiri dari 99% ruang kosong. Kan ini kan ada yang kosong-kosong nih, nih jarak antar eh, planet ini kan kosong nih. Lalu aku Iya. ini. Ini adalah tata surya. Tata surya kita ada di galaksi Bima Sakti. Satu galaksi Bima Sakti terdiri dari 2.200 miliar kumpulan dari tata surya gitu. Nah, dari gambaran galaksi Bima Sakti ini masuklah ke sini nih, masuk ke sini nih galaksi Bima Sakti. Jadinya secercah ini di kumpulan tata surya ini itu galaksi kita tuh kecil banget kayak gini. Nah, ini yang Mm-mm. nyala-nyala ini apa TVB itu adalah jutaan galaksi lainnya. Kebayang nggak, Mbak? Ternyata tata surya di luar dunia ini tuh lebar, luas, dan tanpa batas. Bumi ini yang titik ini udah nggak kelihatan. Oh iya. Kayak debu gitu. Ini tuh galaksi kumpulan tata surya banyak. Bertebaran di seantero